Diriwayatkan daripada Abi Waqid Al-Laythi rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ah, di antara ia sedang duduk di masjid, maksudnya ketika Nabi sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan manusia bersamanya, maksudnya banyak para sahabat ikut duduk bersamanya. Id aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang menghadap. Fa aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka 2 di antara 3 orang itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau sedang duduk di masjid dengan beberapa orang sahabatnya. Wa dhahaba wahidun, dan yang satunya lagi pergi, tidak ikut menghadap kepada Nabi. Qala, Abi Waqid Al-Laythi melanjutkan riwayatnya, fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka 2 orang yang menghadap ke arah Nabi tadi, keduanya berdiri atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, maka adapun salah satu di antara 2 orang yang mendatangi Nabi dan berdiri di dekat Nabi tadi, di hadapan Nabi tadi, fara'a furjatan, maka ia melihat ada yang kosong. Furjah artinya kosong, tempat luang. Fil halaqati, di dalam halaqah perkumpulan itu. Fajalasa fiha, maka ia pun duduk di tempat yang kosong tadi. Melihat ada kosong, didudukinya. Makanya kalau masih kosong tempat itu sebaiknya merapat, diisi. Itu lebih afdal daripada memilih duduk di belakang. Nah, ini melihat ada tempat kosong, dia pun duduk di sana. Wa ammal akharu, dan adapun yang lainnya, yang satunya lagi, fajalasa khalfahum, maka dia duduk di belakang mereka, di belakang orang banyak itu, karena dia sudah tidak menemukan tempat yang kosong lagi, atau karena dia merasa malu duduk di belakang. Wa amma tsalitsu, dan adapun yang ketiga tadi, fa'adbara dzahiban, maka dia membelakangi dan pergi, enggak mau ikut duduk bergabung bersama Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai majelisnya, sudah usai, qala, Nabi kemudian bersabda, ala ukhbirukum anin nafarit talata, ala, maukah, kata Nabi, ukhbirukum, saya kabarkan kepada kalian, anin nafarit talata, tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum, adapun salah satu di antara mereka, fa'awa ilallahi fa'awahullah, salah satu di antara mereka yang duduk di tempat kosong tadi, maka ia sama dengan berlindung kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah pun melindunginya. Nah, ini lebih hebat lagi fadilat keutamaannya. Ada tempat masih kosong, duduk isi di sana. Ini sama dengan berlindung kepada Allah, merapat, sehingga Allah pun melindunginya. Melindunginya di dunia dari segala yang tidak disukai, dan kelak melindunginya di akhirat, di hari kiamat, dari hal-hal yang menakutkan. Wa ammal akharu, dan adapun yang lainnya, yang satunya lagi, fastahya minallah, maka ia itu malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia merasa
sungkan untuk duduk dekat dengan Nabi, sehingga ia duduk di saf yang belakang. Malu. Entah mungkin dia baru ikut majelis, entah mungkin dia merasa banyak dosa, lalu dia malu. Fastahya minallahi, maka ia malu daripada Allah. Fastahyallahu minhu, lalu Allah pun malu darinya. Artinya karena dia malu kepada Allah, Allah juga malu kepada orang itu, sehingga Allah tidak akan mengadabnya. Kenapa? Karena dia merasa kurang pantas, merasa banyak dosa misalnya. Itu pada hakikatnya dia malunya kepada Allah. Karena orang yang malu karena banyak dosa, itu pada hakikatnya malunya kepada Allah. Sebab dia berbuat dosa itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Lalu dia merasa bersalah dengan dosanya itu dan malu, maka pada hakikatnya malunya itu kepada Allah. Karena dia berbuat dosa kepada Allah, malunya pun kepada Allah. Allah pun malu kepada orang ini. Artinya tidak akan mengadabnya, sungkan mengadabnya. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, yang nomor 3, yang satunya lagi, fa'arada 'anillahi, maka ia telah berpaling daripada Allah karena meninggalkan majlis tersebut. Majlis yang diisi oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya. Dia malah pergi, mungkin menganggap tidak berarti, mungkin menganggap ini tidak menghasilkan uang. Biasanya aku hadir ke majelis kada dapat duit juga. Buat apa saya pergi ke majelis yang dibahas itu aja. Macam-macam syaitan membisikkan hal-hal untuk mewas-wasi hatinya, sehingga ia tidak mau duduk berhadir di majelis. Artinya dengan tidak mau ikut duduk berhadir di majelis, berarti ia pada hakikatnya berpaling daripada Allah. Karena dia berpaling daripada Allah, fa'aradallahu anhu, maka Allah Ta'ala pun berpaling darinya. Allah tidak mau melihatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdulikannya. Kenapa? Karena dia yang terlebih dahulu berpaling dari Allah. Kenapa? Sebab berpaling dari majelis ilmu. Orang yang berpaling dari majelis ilmu berarti pada hakikatnya dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dulu rajin hadir ke majelis, berarti dia telah minta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Dulu dia rajin hadir ke majelis karena banyak dosa dan malu, sehingga Allah juga malu kepadanya, maka Allah enggan untuk mengadabnya, untuk menyiksanya. Tapi sekarang dia sudah tidak mau lagi hadir ke majelis. Sekarang dia sudah tidak senang lagi gabung duduk di majelis. Berarti sekarang dia berpaling dari Allah dan Allah pun berpaling darinya. Jadi mudah saja kita ini untuk menyikapi dan menilai diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita dilindungi Allah, menghadap kepada Allah ataukah tidak? Jika ternyata kita suka duduk di majelis mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan, ini pertanda bahwa kita telah berada di dalam lindungan Allah. Ini pertanda bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Namun jika ternyata kita malah menjauhi majelis, tidak mau duduk berkumpul di dalamnya, itu berarti kita berpaling daripada Allah. Apa dalilnya? Hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Sahihul Bukhari dan riwayat Muslim, di Sahih Muslim juga disebutkan. Sahih hadisnya. Begitu saja neraca ukurannya. Apakah kita ini menghadap kepada Allah atau berpaling dari Allah? Jawabnya ternyata sangat sederhana. Apakah kita rajin ke majelis, senang dan gemar menuntut ilmu? Kalau iya, berarti kita di dalam lindungan Allah, menghadap kepada Allah. Allah malu dengan kita sebagaimana kita malu dengan Allah. Tapi jika ternyata kita menjauhinya, berpaling darinya, dari majelis, pada hakikatnya kita berpaling dari Allah dan Allah pun berpaling dari kita. Wal'iyadu billah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala,
dan diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Luqman al-Hakim alaihi salam, bahwasanya Luqman al-Hakim alaihi salam, Luqmanul Hakim itu adalah keponakan Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau itu dikenal dengan Al-Hakim, artinya ahli hikmah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran namanya dijadikan nama surah Luqman, dan mendapat julukan Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Beliau keponakan Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub punya saudari perempuan, melahirkan anak diberi nama Luqman. Jadi Nabi Ayyub itu paman dari pihak ibunya Luqman alaihi salam. Qala libnihi, Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama. Wahai putraku, hendaknya engkau sering-sering duduk bersama para ulama. Wasma' kalamal hukama, dan dengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Duduk dengan para ulama dan dengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Jangan suka mendengarkan perkataan para pelawak. Jangan suka mendengarkan perkataan yang berbau porno atau membuat lelucon yang tidak karuan. Sepanjang majelis semua lelucon isinya. Kalau kamu mau jadi orang pandai harus begitu, serius. Bukan guyon-guyonan belajar. Innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Agama ini perkataan yang dijadikan fasl, pemutus. Wa ma huwa bil hazl. Dia bukan mainan, guyonan, sendaan atau gurauan. Jangan macam-macam kalau berbicara tentang agama. Hari Sabtu kemarin kita Rabi'atul Alawiyah mendapat undangan dari pihak Majelis Ulama Indonesia di Banjarmasin, dan kita berhadir di kantor sekretariat MUI di halaman Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Kebetulan Ketua Umum Kiai Haji Husni Nafarin sedang sakit dan berhalangan, sehingga beliau tidak dapat berhadir, padahal sudah berencana untuk hadir. Kemudian diwakili oleh wakil beliau Kiai Haji Profesor Abdul Hafidz Ansori. Di situ beliau menghimbau kepada para ulama, kepada para dai dan para muballigh, kata beliau, agar memilih kalimat di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah itu dengan baik dan bijak, menghindari perkataan yang menyinggung perasaan orang dan menghindari kalimat-kalimat porno. Ini langsung MUI yang memberi himbauan, Majelis Ulama Indonesia. Berarti Majelis Ulama Indonesia juga tidak senang dengan kalimat-kalimat porno itu. Ulama-ulama yang hak juga nggak senang dengan kalimat-kalimat itu. Andai kata kita membuka kitab-kitab para ulama terdahulu, Imam Nawawi misalnya di dalam kitab Al-Adhkar, atau Imam Ghazali misalnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ulama-ulama lain, di situ mereka membahas bahwa buruk dan jeleknya kalimat-kalimat porno itu. Di dalam tafsir-tafsir juga dibahas. Pokoknya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak senang dengan kalimat-kalimat porno, karena itu termasuk maksiat lidah. Maksiat itu dosa. Jangan kira bagus. Yang mendengar dosa juga, karena mendapat ma'asil udhun, maksiat telinga. Anggota badan kita ini bisa bermaksiat. Mata bisa bermaksiat, telinga bisa bermaksiat, mulut apalagi. Tangan dan kaki, kemaluan dan perut, itu namanya al-a'dha'us sab'ah,
anggota yang 7 bisa bermaksiat. Jadi kalau ada bicara porno dalam majelis, dosa itu maksiat lisan. Buka kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Walaupun orangnya mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, bukan. Ahli sunnah wal jamaah tidak jorok mulutnya. Ahli sunnah wal jamaah terpelihara lisannya. Lisannya hanya digunakan untuk menasehati umat dengan nasihat yang baik, karena mengamalkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijakan, bukan dengan porno. Bahasa yang tidak layak disampaikan, apalagi dihadiri anak-anak kecil di bawah umur. Dan kadang anak kecil itu yang paling keras suara tertawanya. Subhanallah, kamu tidak mendidik, kamu mengajarkan hal yang negatif, yang tidak baik. Bil hikmah kata Allah. Terus apa lagi ya Allah? Ajarkan kami cara menyampaikan ya Allah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Mau'izahnya, nasihatnya hasanah, baik. Sejak kapan kalimat porno dianggap baik? Apalagi ada yang beralasan, maksud tujuan kita atau maksud tujuan sidin kan baik, mulia, untuk menghibur umat Nabi Muhammad. Stop, jangan bicara seperti itu. Sejak kapan hiburan umat Nabi Muhammad dengan kalimat porno? Sejak kapan itu? Di zaman siapa? Pernah Nabi menghibur sahabat dengan kalimat porno? Ini orang awam bicaranya kayak gitu. Kan menghibur umat Nabi. Menghibur umat Nabi dengan porno, dengan kalimat yang tidak layak. Subhanallah, tobat kamu kepada Allah. Itu bukan hiburan. Yang dihadapi Quran, hadis, kitab mulia. Saya yakin musannif kitab yang dia baca kitabnya itu, andai kata hidup, akan menegur orang yang mengucapkan kalimat porno itu. Udahlah, jangan lagi agama dibikin lelucon. Gak ada lagi sudah wibawanya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru berbicara porno, muridnya nanti praktek. Jangan heran kalau banyak perzinahan. Gara-gara gurunya yang memulai dan menguluakan. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru hanya teori, muridnya bisa praktek nanti. Pacaran dianggap biasa jadinya. Karena ada yang mengajari kalimat-kalimat yang tidak layak itu. Dari sekarang kalau kamu masih mendengarkan kalimat itu, berarti kamu mendukung dia. Tidak boleh didengarkan kalimat itu. Tutup telingamu daripada itu. Tidak ada hiburan umat Nabi Muhammad di dalam kalimat-kalimat porno. Andai kata kalimat itu mulia, andai kata kalimat-kalimat yang tidak senonoh itu bagus, tidak mungkin dilarang oleh Allah bagi mereka yang berhaji ke Baitullah. Orang-orang yang berhaji ke Baitullah itu dilarang dalam Al-Quran. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah wajib pada bulan-bulan itu untuk menunaikan haji, maka tidak diperkenankan untuk rafath. Sebagian ahli tafsir memaknai rafath adalah al-jima'u wa muqaddimatuh, yaitu melakukan jima, hubungan badan, atau melakukan muqaddimahnya, bercumbu rayu dengan istri. Dan ada juga yang mentafsirkan al-fuhsyu minal kalam, yaitu perkataan jorok yang berkaitan dengan hubungan badan, yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang sensitif. Itu rafath, dilarang bagi orang yang haji, supaya hajinya mabrur. Berarti kalau jorok bicara dalam haji, hajinya tidak mabrur. Berarti di dalam majelis taklim bicara jorok, majelis taklimnya tidak mendapat rahmat, tidak mabrur juga tuh majelis. Kan kita ingin menjadi ibadah kita mabrur semua, hajinya mabrur, majelisnya pun mabrur, sholatnya pun mabrura, umrahnya mabrura, makbula. Pengennya kita begitu. Dan tidak boleh melakukan kefasikan, wala fusuqa, dan tidak boleh pula melakukan perdebatan, pertengkaran, wala jidala. Di mana? Fil hajj, di dalam haji. Andai kata kalimat porno itu bagus, andai kata kalimat-kalimat jorok yang tidak senonoh itu bagus, mana mungkin dilarang dalam haji. Dan tidak mungkin digandeng dengan kalimat fusuk dan kalimat jidal, kefasikan dan perdebatan.
Kita tahu kefasikan itu, bermaksiat itu tidak bagus. Kita tahu bertengkar itu tidak bagus. Dua hal yang tidak bagus ini digandeng dengan rafas. Pertama kali yang disebut lagi rafas itu dalam Al-Quran. Kalimat yang tidak layak diucapkan. Selesai. Maksiat lisan, yang mendengar, maksiat telinga. Apalagi dengan syahwat. Tambah berlipat ganda. Nah, Luqmanul Hakim selaku orang yang bijak, selaku orang yang cerdas, dia menasihati anaknya agar agar duduk bersama para ulama dan mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Alaika ya bunayya alaika bimujalasatil ulama, wahai putraku, hendaknya engkau sering duduk bersama para ulama, wasma' dan dengarkan kalamal hukama, perkataan orang-orang yang bijak. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhyil qalbal mayyita, sungguh benar-benar menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kalau kita sering duduk dengan ulama, sering mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak, maka telinga kita berarti mendengarkan nur, cahaya. Karena perkataan para ulama, nasihat-nasihat mereka itu mengandung nur, cahaya. Perkataan orang-orang yang bijaksana itu juga mengandung nur, cahaya. Didengar oleh telinga kita, dan telinga ini adalah pintu untuk masuk ke dalam hati. Jika cahaya-cahaya mutiara ilmu yang masuk ke telinga itu, maka ia akan disimpan dan direkam oleh hati kita, sehingga hati kita menjadi hidup dengan cahaya hikmah. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita, maka sesungguhnya Allah itu benar-benar menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tandus, biwabilil qatri, dengan rintikan hujan atau dengan rintikan embun. Qatr itu hujan gerimis. Nah, kalau hujan, bumi yang mati tandus bisa menjadi segar dan subur lagi. Kemarau selama 1 tahun, bumi sekeliling kita gersang, rumput-rumputnya pun layu. Daun dari tumbuhan berjatuhan kering karena gersang tanahnya, tandus. Begitu datang hujan selama 3 hari aja, itu rumput-rumput yang sudah mulai kering dan berwarna hitam kecoklatan kembali menjadi hijau. Pohon-pohon yang sudah hampir mati dan kering akan kembali menimbulkan pucuk-pucuk baru. Kenapa? Karena hujan sudah turun. Begitu juga hati yang gersang dan tandus, apabila sering duduk bersama ulama, sering mendengarkan perkataan-perkataan mereka, orang-orang yang bijaksana, maka hati kita yang mati akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala kembali. Bagaimana ya supaya hati saya ini bersih, supaya hati saya ini hidup? Ya kuncinya, kamu duduk dengan ulama. Caranya, kamu sering-sering mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak, yang mengandung hikmah. Wa kana Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu yaqul, dan adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, ia mengatakan, man arada ayyanzura ila majalisil anbiya'i, barang siapa yang hendak memandang kepada majlis-majlis para nabi. Tahu nggak majlis para nabi itu bagaimana? Nggak tahu kan? Karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jarak antara kita dengan beliau sudah lebih daripada 1400 tahun yang lalu, sehingga kita tidak tahu persis bagaimana majlis mereka. Apalagi Nabi Isa, apalagi majelisnya Nabi Musa, di atas lagi kita tidak tahu bagaimana majelis mereka. Tetapi kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, apabila kamu hendak mengetahui majelis-majelis ulama, majelis-majelis para nabi, ingin mengetahui bagaimana bentuk majelis-majelis para nabi terdahulu,
falyanzur ila majalisil ulama, maka hendaknya ia memandang kepada majlis-majlis para ulama. Kalau kamu memandang majlis-majlis para ulama, begitulah dulunya majlis para anbiya, para nabi. Ingin tahu bagaimana dulu Nabi Muhammad dengan para sahabat beliau? Ya seperti malam ini. Kita duduk bersama di sini membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang hadis, membicarakan tentang hukum agama. Ya begitulah majlis-majlis para nabi terdahulu. Begitulah majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mau duduk bicara yang tidak karuan. Nabi tidak mungkin duduk membicarakan dunia, membicarakan kalimat-kalimat jorok, enggak. Nah, para ulama ketika mengadakan majelis dan meniru, mencontoh, meneladani Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelum beliau, itulah contoh dan bentuk daripada majelis-majelis para nabi terdahulu. Karena kamu tidak pernah melihat majelis nabi, tidak pernah melihat majelis para rasul, maka lihat majelis para ulama yang ada di sekitarmu. Ya begitulah dulu majelis para nabi. Fahum, kenapa? Sebab mereka khulafaur rusul. Sebab mereka adalah khulafaur rusul, khalifah para rasul, pengganti para rasul, fi umamihim, pada umat-umat mereka, wawarithuhum, dan pewaris mereka, fi ilmihim, pada ilmu mereka para nabi. Famajalisuhum, maka majlis-majlis mereka para ulama, majalisu khilafatin nubuwah, adalah majlis kekhilafahan, kenabian, pengganti kenabian. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ada mengarang risalah atau kitab kecil. Beliau beri nama dengan Maqasidul Halaqah, Maqasidul Halaqat. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan di antara adab para ulama di saat menyampaikan ilmu Nabi, dia harus merasa bahwa dia sekarang duduk di kursi Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya dia wajib untuk menjaga adab. Kenapa? Karena ilmu yang kamu sampaikan itu ilmu Nabi Muhammad. Berhubung Nabi Muhammad sudah wafat, kamu sekarang duduk di kursi Nabi Muhammad, menggantikan beliau untuk menyampaikan ilmunya. Maka kata Sayyidil Habib Umar, kamu harus menjaga adab. Sikapmu dijaga, ucapanmu dikontrol, jangan sembarangan. Pernah melihat Nabi berdiri-berdiri sambil goyang-goyang mikrofon di depan orang banyak kayak gitu, mencontohkan hal-hal yang tidak senonoh. Pernah melihat Nabi berdiri-diri, lompat-lompat di atas mimbar, main perosotan di atas mimbar begitu. Katanya bicara akhlak, bicara adab, dia sendiri nggak mencontohkan akhlak Nabi. A'udzubillah min dzalik. Ini bukan ulama namanya. Karena ulama itu menempati tempat duduk Nabi Muhammad SAW. Andai kata sekarang Nabi Muhammad masih hidup, gak ada yang berhak duduk di sini. Gak ada yang berhak duduk di sini kecuali satu saja, tidak ada yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mimbar yang dulu dibikinkan oleh para sahabat untuk Nabi di Masjid Nabawi itu gak ada yang berani berdiri di sana selagi Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, baru khalifahnya yang berdiri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ketika itu masih kecil, beliau cemburu mimbar kakeknya dinaiki orang lain. Ini mimbar kakek saya ini, kok dinaiki orang lain? Berarti di zaman itu nggak ada yang berani naik mimbar itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Sama, majelis taklim ini, andai kata Nabi masih hidup, nggak ada yang boleh duduk di majelis taklim itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi sudah wafat, maka yang mendudukinya, yang menempatinya adalah pengganti para nabi, yaitu para
ulama. Oleh karenanya jagalah akhlakmu ketika kamu duduk di kursi Nabi Muhammad SAW menyampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Udah, tinggalkan adab-adab yang buruk, tinggalkan kalimat-kalimat yang tidak enak itu. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, al-muttaquna sadatun, orang-orang yang bertakwa itu adalah para pemimpin. Orang-orang yang bertakwa itu para pemimpin. Jadi kalau bisa menjadikan pemimpin itu orang yang bertakwa. Itu yang kamu jadikan pemimpin, orang yang bertakwa. Walaupun dia tidak punya jabatan. Itu yang kamu jadikan panutan, pemimpin. Orang yang bertakwa. Wal fuqaha'u qadatun, dan para fuqaha adalah panutan, qadatun, panutan. Kenapa para fuqaha itu menjadi panutan? Karena mereka yang mempraktekkan hukum-hukum syariat berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Dari mana kita tahu tata cara takbiratul ihram dan sunnah-sunnahnya? Dari mana kita tahu tata cara ruku dan sunnah-sunnahnya? Serta rukun-rukun sholat yang lainnya. Kalau bukan dari para fuqaha. Nabi pernah bersabda di dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita pernah melihat Nabi sholat? Gak pernah kan? Bisa gak kita sholat seperti Nabi sholat? Gak mungkin bisa. Orang kita gak pernah melihat beliau. Tetapi berkat para ulama di kalangan sahabat yang dulu melihat Nabi, bagaimana beliau takbiratul ihram, bagaimana beliau membaca suratul Fatihah, bagaimana beliau ruku dan seterusnya, diceritakan oleh para sahabat kepada para tabi'in, generasi yang datang setelah mereka. Dulu saya pernah melihat Rasulullah berwudu begini, dulu saya pernah melihat Rasulullah ketika takbiratul ihram begini, ketika sujud ruku begini. Generasi tabi'in mendengar informasi, mendengar pelajaran dan bimbingan dari para sahabat. Dia ceritakan lagi kepada generasi tabi'in yang datang setelah mereka. Akhirnya tabi'in mendengar seperti yang didengar oleh para tabi'in daripada sahabat, dan seperti yang dilihat oleh sahabat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lagi oleh generasi tabi'in kepada para imam-imam kita. Diceritakan kepada Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, terbentuklah madhab Hanafi. Diceritakan lagi kepada Imam Malik bin Anas, terbentuklah madhab Maliki. Diceritakan lagi kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terbentuklah madhab Syafi'i. Diceritakan lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, madhab Hambali, terbentuklah madhab Hambali. Lalu datang periwayat-periwayatnya, yaitu para fuqaha sampai ke kita. Itu disebut dengan sanad. Ilmu itu harus ada sanadnya. Jangan sembarangan belajar ilmu tanpa sanad. Itu sanad namanya. Dari guru ke guru, ke gurunya sampai kepada Imam Syafi'inya, sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada tabi'in dan tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para fuqaha itulah yang menjadi panutan kita. Kita ikuti ajaran mereka ketika menyampaikan tata cara wudu yang benar. Sunnah-sunnahnya begini, wudunya begini, karena mereka mengambil itu semua dari sekian banyak riwayat-riwayat hadis. Begitu juga bagaimana ketika kita takbiratul ihram, ikuti, teladani apa yang mereka sampaikan dan yang mereka praktekkan. Karena para fuqaha kita di dalam menjalankan rukun-rukun sholat itu mereka ambil daripada hadis-hadis Nabi yang diambil oleh guru-guru mereka, dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fuqaha'u qadatun, dan para fuqaha adalah qadah, para panutan. Wa mujalasatuhum, dan duduk bareng bersama mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli fikih tadi,
Ziyadah itu dapat tambahan. Dapat tambahan apa? Duduk bersama orang-orang yang bertakwa, kita dapat tambahan iman, dapat tambahan takwa. Karena pepatah Arab menyebutkan al-jalis janis. Orang yang duduk itu biasanya sejenis. Duduk dengan orang yang bertakwa berarti kita ikut tergolong dalam golongan orang bertakwa. Biasanya semut hitam itu kalau berkumpul bersama dengan sesama semut hitam. Al-jalis janis, orang yang duduk sejenis. Biasanya semut merah kalau berkumpul itu sesama semut merahnya. Begitu juga jika kita rajin berkumpul dengan para orang-orang soleh yang bertakwa, maka kita masuk dalam kelompok mereka. Artinya ziyadah, bertambah iman, bertambah takwa. Dan duduk bersama para fuqaha, ziyadah, bertambah apa? Bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya tentang agama, lebih mengetahui lagi mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qal, dia mengatakan, apa kata Abdullah bin Umar? Majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlis fikih, mengenali agama, mengenali hukum halal dan haram, mengenai kaifiat atau tata cara melaksanakan ibadat, itu duduk menghadiri majlis itu khairun, lebih baik, min ibadati sittina sanatan, daripada beribadah 60 tahun. Loh kok bisa? Masa duduk menjelaskan, duduk di hadir yang dijelaskan, duduk di majelis ta'lim, berhadir di tempat yang dijelaskan ilmu dan tata cara melaksanakan ibadah itu lebih baik daripada ibadah itu sendiri sampai 60 tahun. Kok bisa? Ya iya pasti. Kenapa? Karena jika kamu tidak duduk belajar dengan fuqaha tentang tata cara melaksanakan agama, main asal-asalan saja, langsung sembahyang selama 60 tahun, belum tentu sembahyangmu itu betul. Belum tentu tata cara kamu melaksanakan ibadahmu itu benar. Jika ternyata salah, duhai betapa ruginya selama 60 tahun ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu hanya duduk di majelis ta'lim, di majelis diajarkan fikih tentang hukum-hukum agama dan tata cara melaksanakan ibadat, maka kamu dapat membenahi ibadahmu yang selama ini keliru. Oh, dulu saya bacanya begini. Ternyata Malikin Nas itu bacaannya pendek. Dulu saya bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Salah itu. Dan itu sering kita dengar dari orang-orang yang tidak belajar. Berkat belajar ilmu dengan ulama, akhirnya dia tahu ternyata yang benar itu adalah Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Ingat baik-baik. Di dalam Hasyiatus Shawi disebutkan bahwa kalimat Malikin Nas itu tidak boleh dibaca panjang, tetapi dibaca pendek. Malikin Nas bittifaqil qurra, itu disepakati oleh semua ahli qiraat. Jadi kalau ada yang baca Malikin Nas, salah total itu. Enggak ada kaul yang membenarkan sama sekali. Mulai bahari baca Malikin Nas panjang, salah. Malam ini perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Jangan Malikin Nas. Salah itu. Ingat. Nah, lain Maliki Yaumiddin itu memang ada dua qiraat. Kalau qiraat Hafs bacaannya Maliki Yaumiddin, panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau qiraat Abi Amr dibacanya Maliki Yaumiddin, dua-duanya boleh. Karena itu termasuk qiraatus sab'ah.
Qiraah yang 7 boleh. Tapi kalau Malikin Nas itu enggak ada. Jangan mengada-ngada di dalam Al-Quran yang tidak ada. Akibat ketidaktahuan kamu lantaran tidak belajar. Selama ini ternyata bacaan Malikin Nas kamu keliru. Yang jelas bacaan Malikin Nas kamu enggak diterima sama Allah. Karena salah. Karena itu bukan kalamullah, bukan Quran itu. Ya mungkin qul a'udzu birabbin nasnya benar, itu aja yang diterima. Ilahin nasnya benar sampai minal jinnati wan nasnya benar, tapi Malikin nasnya enggak diterima. Jadi surah An-Nasnya kada seberataan diterima. Ada yang tidak diterima. Berapa tahun kamu baca itu? Dari sejak umur 10 tahun kamu mencoba menghafalkan itu, dan sekarang umur kamu 70 tahun, berarti 60 tahun kamu baca itu salah. Jadi An-Nasnya diterimanya tidak semuanya. Satu ayat yang enggak diterima dari An-Nas. Gara-gara kamu bacanya Malikin Nas. Dari beberapa ayat surah An-Nas mungkin diterima kecuali satu, Malikin Nas enggak diterima. Karena bukan Quran. Sebab Quran enggak ada Malikin Nas. Di dalam Al-Quran surah An-Nas yang ada Malikin Nas. Buka aja enggak percaya Al-Qurannya tuh. Buka Al-Qurannya, buka juz ammanya. Enggak ada Malikin Nas, pasti Malikin Nas. Tapi yang masyhur dan sering kita dengar bacaannya apa? Malikin Nas. Salah itu. Jangan dibaca mad. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Malikin Nas. Jangan Malikin Nas, Ilahin Nas. Karena kebiasaan belagu waktu belajar di madrasah dulu. Terbawa sampai ke Tuhan. Makanya ada qiraat yang membolehkan, nggak apa-apa. Ini qiraat bittifaqil qurra, kata Syekh Ahmad As-Sawi di dalam Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain. Hati-hati, jangan salah. Maka dari itu beribadah 60 tahun tapi tidak mengerti fikih, tidak mengerti tata cara melaksanakan ibadah, sia-sia ibadah 60 tahun. Sehingga duduk belajar fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang tidak mengerti apa-apa tentang fikih. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Waliyadzubillah. Itulah maksud dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda, majlisu fiqhin, majlis fikih, memahami agama, memahami ilmu halal dan haram, memahami tata cara melaksanakan ibadah, itu lebih baik dari beribadah sittina sanah 60 tahun. Jangan salah paham ya. Umajar, muka itu kita kan usah beribadahan lagi, udah belajar fikih aja sudah. Salah kamu seperti itu. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya ibadah tetap jalan, tapi jangan lupa belajar fikih supaya ibadah kamu benar. Itu maksudnya. Kalau tidak, ibadah kamu nanti salah. Akhirnya ditolak oleh Allah. Tuh, berapa tahun kamu membaca Malikin Nas, dibacanya Mat Malikin Nas. Selama itu juga kalimat Malikin Nas tidak diterima daripada surah An-Nas. Lantaran kamu tidak mempelajarinya dengan benar. Itu satu contoh. Itu satu contoh saja Malikin Nas yang salah. Mungkin banyak ayat-ayat lain yang belum pian koreksi dari bacaan pian, yang ternyata selama ini keliru. Kias saja yang lainnya. Jangan-jangan banyak nih selama ini kamu keliru. Bagaimana cara membenahinya? Ya belajar. Itu yang kita sampaikan contoh aja. Mungkin ada lebih daripada itu yang kamu keliru membacanya. Yang tidak mat jangan dibaca mat, jangan dibaca panjang. Yang pendek ya baca pendek, yang tidak panjang jangan dibaca panjang. Baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia ingin mempraktekkan qalqalah daripada huruf ba. Akhirnya apa? Fa idza faraghta fansab wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
Salah. Fansob, pendek, jangan dibaca panjang. Fansob. Dia pengen mempraktekkan qalqalah pada huruf ba, tapi keliru. Akhirnya sodnya dibaca mad panjang, padahal pendek. Sama dengan wa ila rabbika farghab. Begitu, jangan wa ila rabbika farghab. Dari saking pengen mempraktekkan qalqalah, akhirnya salah. Berapa lama kamu baca itu? Sudah 50 tahun. Wah, kasihan. Farghab selama 50 tahun ditolak sama Allah karena salah bacaannya. Kan begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Lantaran tidak bertanya, tidak belajar. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Nah, sekarang yang tadinya sudah tahu membaca Malikin Nas itu tidak dibaca panjang, ya alhamdulillah, bagus. Yang tidak tahu, malam ini rubah nanti bacaannya. Kalau perlu nanti istrinya suruh dengarkan. Sebaliknya nanti si istri suruh baca dan suaminya mendengarkan. Masih baca panjang enggak? Biasanya kalau sudah menjadi kebiasaan Malikin Nas, agak sulit merubahnya. Kadang-kadang keceplosan, bacanya Malikin Nas lagi nanti. Tapi kalau kita tetap selalu kontrol, insya Allah kita bisa merubah bacaan tersebut. Berkat menuntut ilmu, akhirnya kita tahu kesalahan kita, lalu kita bisa membenahinya dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Itulah makna belajar majelis fikih, lebih baik dari beribadah 60 tahun tapi beribadahnya tanpa ilmu, tidak mengetahui hukum fikihnya. Ya, betapa banyak hal-hal yang membatalkan amalan gara-gara melakukan yang haram kamu lakukan lantaran tidak belajar ilmu halal dan haram. Sembahyang penyembahyang aja, tapi judi tetap dikerjakan. Dia tidak tahu dalam ilmu fikih bahwa itu hukumnya judi misalnya, tapi riba tetap berjalan. Dia tidak tahu dalam ilmu fikih bahwa itu hukumnya riba lantaran tidak belajar. Ternyata ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya semua sia-sia. 60 tahun dia ibadah, 60 tahun ibadahnya sia-sia lantaran tidak ada ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab di pelajaran berikutnya. Kalau tadi perkataan anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kalau ini perkataan beliau sendiri. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang gemar menuntut ilmu dan cinta kepada para salihin, para ulama dan para fuqaha, sehingga kita senang untuk dekat bersama mereka dan Allah karuniakan cahaya ilmu ke dalam hati kita, sehingga hati-hati kita yang mati ini menjadi hidup kembali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua daripada kesesatan, daripada penyimpangan-penyimpangan terhadap agama, daripada akidah dan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Begitu pula keluarga kita di rumah, anak istri kita, sahabat kita, orang tua kita, tetangga dan semua umat muslimin muslimat, mudah-mudahan dipeliharakan akidah dan keyakinannya daripada yang menyeleweng dan melenceng daripada ajaran Allah dan Rasulnya dan daripada jalur ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.